Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sumaini, NPM 719212778. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan usahanya. K3 memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga akan memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Secara umum ada 3 faktor yang mendorong pentingnya penerapan K3 di suatu perusahaan. Yang pertama, alasan kemanusiaan. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawan atas dasar kemanusiaan. Yang kedua, mematuhi peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan berbagai payung hukum yang mencakup pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, hingga surat edaran. Yang terakhir ada alasan ekonomi. Kecelakaan kerja akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempraktikkan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan usahanya sehingga menghindari terjadinya pengeluaran besar ataupun bahkan kerugian. Aspek dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Dalam situs cermati dijelaskan aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja dapat diwujudkan dengan bekerja dan menggunakan alat kerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, serta menjaga tempat kerja agar memiliki potensi bahaya yang minim. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, beban kerja baik fisik, mental, maupun sosial. Kapasitas kerja yang bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Lingkungan kerja yang mencakup faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun psikososial. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kondisi berbahaya yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. Perbuatan berbahaya yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat menjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.